teman-teman, selamat malam. Datang kembali dengan Gprog Programming. Jika tutorial sebelumnya kita sudah membuat CRUD tentang data siswa, dimana CRUD-nya kemarin sudah rampung ya atau berjalan. Kita misalnya di sini input tricom menes misalnya alamat 11 seperti ini ya. Sudah bisa lihat update dan delete. Sekarang kita akan membuat NIS ini dengan secara otomatis atau auto number. Jadi teman-teman ketika input NISN ini tidak mesti ketik lagi ya, karena khawatirnya kalau misalnya diketik khawatir duplikat, atau karena NISN itu ada di sini primary ya. Jadi kalau primary itu tidak boleh datanya sama. Dalam artian NISN ini karena primary key dia unik, jadi tidak boleh ada data yang sama. Misalnya NISN-nya 1001 terus diinput lagi 1001, itu nanti akan duplikat key dia, jadi data tidak akan masuk. Nah, sekarang kita akan membuat NISN ini auto number. Jadi ketika kita input NISN dia akan menjumlah terus gitu. Misalnya sebelum terakhir ini 1004, nanti ketika diinput akan 1005, 1006. Sebenarnya metode dari database sendiri di MySQL itu udah ada ya, udah ada auto instrument. Jadi AI ini dari MySQL. Nah, ketika teman-teman centang AI ini, dia berarti nanti akan auto instrument. Misalnya ketika di input data akan mulai dari 1, nanti ini mulai 2, 3, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita kondisikan. Misalnya, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat auto numbernya, misalnya formatnya bulan dan tahun terus nomor urut, nah di AI itu tidak bisa. Jadi kita harus membuat auto instrument itu membuat fungsinya tersendiri. Dan seperti ini kita create data, nanti NISN-nya ini kita read only, tidak usah diinput, nanti dia akan menjumlahkan atau menambahkan nomor urutnya secara otomatis itu. Nah, untuk pembuatan function auto number ini kita coba buka modelnya saja ya teman-teman, model siswa. Nah, kita nanti buat satu function lagi karena ini nanti akan berada di function simpan siswa. Saya sarankan auto number ini teman-teman tulis berada di atas function simpan siswa ya. Kita buat public function misalnya auto number ini ya. Yes. Okay. Misalnya kita buat tahun ya, ini THN date YM, date yaitu years, NM itu month ya, bulan. Jadi YM itu yes month itu nanti format seperti ini teman-teman, karena sekarang tahun 2021 dan bulan 5 ya, 05 seperti ini. Nah, nanti hasilnya untuk saat ini seperti ini ya teman-teman. Kita buat query-nya di dt select, nah, right, kita ambil sebelah kanan dari apa, dari tabel siswa. Apa yang kita ambil, nama fitnya NISN, mau berapa karakter kita ambil. Misalnya di sini kita lihat database-nya dulu ya. NISN itu tipenya integer dan length-nya itu 11. Nah, untuk format tahunnya sendiri itu udah ada 6 karakter ya teman-teman. 20, 21, 05 itu 6 karakter. Nah, misalnya kita mau ambil 5 atau 4 karakter di belakang dari sini ya, misalnya. Berarti kita ambil seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini 11 karakter ya yang dimaksud dengan
integer 11 karakter itu seperti ini. Nah, kita mau ambil 4 atau 5 karakter dari belakang atau dari kanan ya. Nah, misalnya kita ambil 4 saja. 4 karakter kanan. SNESN. Kita kondisikan false dulu ya. False. Break table siswa. Oh ya, ini titik ya. NESN kita ambil 4 karakter dari kanan, dialiaskan sebagai NESN karakter false. Nah, this or kita buat order by ya, order by NESN. Kita urutkan berdasarkan fit NESN, di mana kita urutkannya itu berdasarkan angka tertinggi ya, atau nilai inputan terakhir, ya, descending. Jadi kita mulainya dari angka terbesar. Misalnya kalau misalnya descending itu ya, kalau misalnya 1 sampai 9 berarti 9, 8, 7 seperti itu. Berarti nanti mengambil nilai paling besar atau inputan terakhir dari NESN ini. Dari 4 karakter itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya 4 karakter terakhirnya itu misalnya 00, berarti nanti akan kita tambahkan menjadi 0001, 0002 seperti itu. Nah, is db limit 1 ya, karena kita akan hanya membutuhkan satu nilai terakhir dari NESN ini. Query atau SQL ya. SQL. Is db get apa nama tabelnya, tabel siswa. Kita ambil dari tabel siswa. Nah, sekarang kita buat kondisi jika query-nya 6 row tidak sama dengan 0, berarti mau diapain nih? Kalau misalnya dia tidak 0 ya yang pertama ya, atau datanya tidak kosong. Data SQL dengan row, tampilkan row. Sini kita panggil lagi auto number in file is data NESN, data NESN plus 1. Berarti kalau misalnya jika datanya tidak kosong, maka intinya nilai itu NESN itu kita akan tambah 1 belakangnya seperti ini ya. Else jika tidak, is auto number sama dengan 1 ya. Tutup ya teman-teman. Setelah itu kita buat limit string add auto number sama dengan 1. Auto number 4, kita ambil 4 karakter dari yang sebelah kanan tadi ya. Left. Atau boleh pakai right, boleh pakai left.
sini kita kombinasi ya teman-teman. Kita kombinasikan dengan tahun dan limit. Limit itu nanti data terakhir dari NISN atau nilai terakhir dari NISN return. Kita kembalikan lagi ke NISN seperti ini. Nah, coba kita refresh dulu ya, hasilnya apakah berpengaruh. Sebaiknya siswa 27 ini seperti yes. Oh iya, ini titik koma ya, jangan lupa titik koma, PHP semikolon. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita create data, nanti hasilnya itu ini akan berubah ya, tentu nanti kan kita sudah formatnya itu nanti seperti ini. Formatnya itu nanti bukan lagi 1001, tapi nanti hasilnya itu akan seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Kalau misal data dari awalnya tidak ada YM ini, berarti nanti akan 001. Nanti kalau misalnya ini ada, berarti dia akan nambah 1. Jadi 2, 3 dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita panggil ini function auto number. Auto number seperti ini. Nah, jadi NISN itu kita mengambil function dari auto number. Jadi di form inputannya atau form inputan create data dari data siswa ini, untuk NISN-nya kita read only saja ya, jadi tidak perlu diinput lagi seperti ini. Jadi karena kan dia sudah otomatis. Nah, sekarang kita buka form baru siswa, kita buat jenis teks ini read only ya, read only. Jadi tidak bisa diketik atau diinput seperti ini. Seperti ini jadi bisa ya. Oke ya. Kita coba tes NISN-nya, kita kosongkan, misalnya namanya Irfan, kelas X2 Tangerang, kita simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa ini 5? Karena ya tadi misalnya si modelnya ini membaca 4 angka dari kanan seperti ini, 4 angka dari kanan. Yang terakhir itu apa? Ya, angka 4. Berarti angka 4 plus 1 menjadi 5. Kalau misalnya kita hapus nih dari awal ya, kita hapus misalnya Irfan X2 Bojong misalnya, kan jadi 1. Misalnya nama siswa Sony X3 Tangerang misalnya, jadi 2. Nah, kita tambah lagi jadi Jailani misalnya 1X Serang misalnya, ketiga, dan selanjutnya seperti itu ya. Kita update coba nih ya, jadi Nes misalnya. Nah, seperti ini. Ini udah bisa ya berarti. Nah, teman-teman aplikasikannya agar ketika input data ini, data yang sifatnya di dalam table itu primary key atau unique, jadi dibuat auto number aja. Auto number di MySQL itu bisa 2 metode ya, bisa dengan metode dari SQL-nya itu sendiri, yaitu dengan mencentang AI atau auto instrument dan membuat function tersendiri seperti ini, function auto number sendiri. Cukup untuk modifikasi modelnya saja dan menambahkan function auto number di simpan siswa, dan form simpan siswanya kita NISN-nya di read only saja seperti ini ya. Oke, terima kasih dan semangat untuk codingnya. Stop record.